Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai allocation and depreciation of difference between implied and book value. Langsung saja kita lihat. Nah, ini allocation of difference between implied and book value to asset and liabilities of subsidiaries pada tanggal akuisisi ya, pada tanggal akuisisi. Nah, ketika laporan keuangan konsolidasi disusun, nilai aset dan kewajiban harus disesuaikan dengan mengalokasikan perbedaan antara nilai implied value dan book value untuk aset dan kewajiban berwujud dan tidak berwujud yang tercatat atau tidak tercatat. Nah, dalam kasus anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, nilai implied value dari anak perusahaan sama dengan harga akuisisi. Nah, langkah yang pertama adalah selisih antara implied value dan book value. Selisih antara implied value dan book value digunakan pertama-tama untuk menyesuaikan aset dan kewajiban individual dengan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Kemudian step kedua yaitu jika setelah penyesuaian aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi ke nilai wajar, jumlah selisih yang tersisa tetap diperlakukan sebagai berikut. Jadi jumlah selisih tetap diperlakukan sebagai berikut ya teman-teman. Jadi langkah kedua itu jika setelah menyesuaikan aset dan liabilities yang dapat diidentifikasikan, maksudnya aset sama liabilitas yang dapat kita identifikasikan itu atau identifiable asset and liabilities ke nilai wajar, jumlah selisih yang tersisa itu tetap, maka diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ketika nilai tersirat melebihi nilai wajar agregat aset yang dapat diidentifikasi dikurangi dengan kewajiban, jumlah sisa akan positif atau saldo, maka saldonya di debit. Gitu. Terus, perbedaan residual positif adalah bukti dari suatu aset tidak berwujud yang tidak ditentukan dan dicatat sebagai goodwill. Kemudian yang kedua, ketika nilai tersirat di bawah nilai wajar agregat atau di bawah nilai wajar agregat aset yang dapat diidentifikasi dikurangi dengan kewajiban, jumlah sisanya akan menjadi negatif atau saldo negatif. Perbedaan residual negatif adalah bukti pembelian dengan harga murah, dengan perbedaan antara biaya perolehan dan nilai wajar yang menunjukkan jumlah penawaran. Itu ya, teman-teman. Kemudian, tawar-menawar yang sebenarnya tidak mungkin terjadi kecuali dalam situasi di mana faktor-faktor non-kuantitatif berperan. Misalnya, sebuah perusahaan dipegang erat ingin menjual dengan cepat karena kesehatan anggota keluarga. Akuisisi yang mengarah pada pencatatan goodwill jauh lebih umum dalam beberapa tahun ini. Maksudnya, kita itu memang akuisisi mengarah pada pencatatan ke goodwill itu lebih common ya kita lakukan di beberapa tahun terakhir daripada akuisisi dengan harga yang lebih murah. Nah, dampak goodwill pada pendapatan masa depan telah menarik banyak perhatian dengan pembuat standar akhirnya. Jadi para pembuat standar akhirnya meringankan beban dengan tidak lagi memerlukan amortisasi goodwill. Aset tidak berwujud lainnya yang diperoleh dengan masa manfaat terbatas seperti waralaba, paten, perangkat lunak itu masih harus diamortisasi selama taksiran masa manfaatnya. Contoh-contoh yang disajikan dalam bab ini yang kita bahas ini, fokus utamanya itu pada aset yang dapat disusutkan dan juga goodwill. Namun,
perhatikan bahwa aset yang tidak berwujud lainnya yang teridentifikasi dengan umur terbatas akan dicatat dengan cara yang sama seperti aset yang dapat disusutkan, dengan istilah biaya amortisasi menggantikan istilah biaya penyusutan. Gitu, teman-teman. Nah, ini ada kasus. Kasus ini ada kasus yang pertama ya teman-teman. Kasus yang pertama, implied value in excess of fair value of identifiable asset of subsidiaries. Jadi untuk mengilustrasikan alokasi perbedaan difference between implied and book value-nya pada aset dan liabilities dari subsidiaries. Jadi asumsikan bahwa perusahaan itu punya capital stock 1.500.000 dan punya return earning sebanyak 500. Gitu teman-teman. Kemudian ini adalah identifiable asset dan liabilities-nya untuk S Company pada tanggal 1 Januari 2013. Jadi ini ada inventory, fair value-nya 350 dan book value-nya 300. Maka selisihnya adalah 50. Kemudian other current asset, fair value-nya 450 dan book value-nya itu 450, jadi 0 ya. Equipment itu 600, fair value-nya, kemudian book value-nya ada 300. Jadi selisihnya 300. Dan land, fair value-nya 400 dan book value-nya 250, maka difference-nya adalah 150. Other non-current asset itu ada 1 juta fair value dan book value-nya 1 juta. Kemudian liabilities ada 300.000 fair value dan book value-nya 300.000 juga, maka 0. Maka identifiable asset-nya adalah perbedaannya itu 500.000. Jadi 50.000 tambah 300.000 ditambah dengan 150.000 jadi 500.000. Seperti itu. Kemudian adjustment untuk aset dan liabilities ketika subsidiaries itu mempunyai keseluruhan dari sahamnya. Jadi asumsikan bahwa P Company itu mengakuisisi 100% saham dari S Company pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga 2.750.000. Maka kita akan membuat computation and allocation schedule-nya itu seperti berikut nih teman-teman. Seperti berikut ya. Ini adalah cost-nya. Cost-nya berarti kalau 100% maka sama dengan implied value 2.750.000. Kemudian book of equity-nya 2 juta. Lihat ya teman-teman, book of equity-nya 2 juta. Sorry. Maaf. Oke, maaf ya. Nah, ini 2 juta karena dari sini 1.500.000 ditambah dengan 500.000 jadinya 2 juta. Gitu ya, teman-teman. Nah ini 2 juta. Kemudian maka terciptalah difference between implied and book value 750. Karena 2.750.000 dikurangi sama 2 juta. Terus di-adjust ke fair value-nya dari aset dan liabilities. Tadi kita sudah punya perbedaannya ini ya. Maka inilah perbedaannya, maka ini yang harus kita adjust. Maka 750 ini kita masukkan, kita konversikan sesuai dengan harga tadi perbedaan yang sudah kita lihat, sudah kita hitung. Masukkan ke sini semua, maka totalnya 250. Dan balance-nya, sisanya adalah 250. 750 dikurangi 250, sisanya adalah 250. Dan ini kita masukkan ke dalam goodwill, teman-teman. Sehingga balance-nya 0, ya. Nah, selanjutnya ada consolidated statement work paper entry untuk mengeliminasi imbalance dari investasi pada tanggal 1 Januari 2013 akan menghasilkan akun debit pada difference between implied and book value yang harganya yang sejumlahnya 750. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi pada saat
eliminasi di consolidated statement work paper-nya, maka difference between implied and book value-nya itu akan berada di saldo debit dengan nominal 750. Jadi seperti ini, capital stock, return earning, kemudian difference between implied and book value. Ini kan untuk mengakui ekuitasnya yang telah, maksudnya untuk mengeliminasi ekuitasnya yang telah kita dapatkan kan. Jadi capital stock-nya tadi 1,5 juta, kemudian return earning-nya 500.000, difference between implied and book value-nya tetap 750, dan investment in S company menjadi 2.750.000. Nah, melihat ke computation and allocation schedule, maka work paper entry untuk alokasi difference between implied and book value itu kepada spesifik spesifik aset yang dikonsolidasi itu sebagai berikut ya teman-teman. Inventory, equipment, land, dan goodwill tadi masing-masing sesuai dengan jumlahnya seperti ini tadi ya teman-teman. Ini masing-masing seperti jumlahnya. Kemudian nanti dikreditkannya ke difference between implied and book value, jadi 750 ini. Seperti itu. Kemudian ini, nah, jumlah selisih antara nilai tersirat atau implied value dan nilai buku atau book value yang tidak dialokasikan ke aset dan liabilitas, maksudnya jumlah selisih antara nilai implied value dan book value yang tidak dialokasikan ke aset dan liabilities tertentu entitas anak itu diakui sebagai goodwill. Seperti yang telah kita definisikan sebelumnya, goodwill adalah kelebihan nilai yang tersirat atau nilai implied value atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasikan dari anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Maka 2.750 dikurangi sama 2.500 sama dengan 250.000. Gitu ya teman-teman. Kemudian, nah ini adjustment dari aset dan liabilities ketika kepemilikan subsidiaries-nya itu kurang atau tidak sepenuhnya dimiliki oleh parents gitu. Jadi tidak dimiliki oleh parents ya. Ketika tidak parents itu tidak memiliki keseluruhan. Jadi ketika perusahaan itu parents tidak memiliki keseluruhan, nah ini ketika company itu menukarkan 2.750.000 ini untuk 100% kepemilikan di perusahaan S, implikasinya adalah bahwa nilai wajar aset bersih termasuk aset yang tidak berwujud yang tidak ditentukan dari perusahaan S adalah 2.750.000. Nah, seperti yang udah kita tadi ilustrasikan sebelumnya, jika nilai buku tercatat dari aset bersih tersebut adalah 2 juta, penyesuaian sebesar 750 dilakukan untuk aset dan liabilitas tertentu termasuk goodwill dalam laporan keuangan konsolidasi yang berfungsi untuk mengakui total nilai wajar tersirat atau total nilai implied value dari aset dan liabilitas anak perusahaan. Nah, sekarang asumsikan bahwa dia tidak memperoleh 100% interest sebesar 2.700.000. Jadi, sekarang itu asumsikan bahwa dia tidak mengakuisisi 100% saham yang dari 2.700.000 ini. Dia tidak 2.750 ini bukan untuk 100%, tetapi hanya untuk 80%. Jadi maksudnya si P company itu hanya bayar 80%-nya dari 2.750 gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma bayar 2.200.000, berarti kita bisa cek juga nih teman-teman, 2.200.000 itu kalau dibagi dengan 80%, itu hasilnya berapa? Ternyata hasilnya tetap 2.750. Berarti harga keseluruhannya, implied value-nya atau nilai implied value-nya secara keseluruhan dia tetap 2.750 gitu ya teman-teman. Hanya saja si
perusahaan subsidiaries itu membayarnya hanya 80%-nya. Gitu. Oke, hanya membayar 80%-nya. Maka nilai wajar aset bersih termasuk aset berwujud yang tidak ditentukan dari S company yang tersirat dalam transaksi ini masih sama ya. Tadi masih sama ya teman-teman. 2.200.000 dibagi dengan 0,8%. Dan implikasinya tetap bahwa aset bersih termasuk aset tidak berwujud yang tidak ditentukan dari S company itu tetap dianggap maksudnya understated gitu. Jadi kurang catat 750 gitu ya teman-teman. Nah, dalam kasus anak perusahaan yang dimiliki kurang dari sepenuhnya. Nah, kalau di GGEP dan praktek sebelumnya yang telah membatasi telah membatasi pencatatan aset bersih perusahaan S dalam laporan keuangan konsolidasi yang sebesar dengan persentase akuisisi perusahaan P. Nah, saat ini itu akan berbeda dan nanti aset bersih konsolidasi harus tercermin pada seluruh nilai wajarnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, asumsikan dulu pertama-tama P Company mengakuisisi 80% saham dari S Company sebesar 2.200.000 atau seharga 2.200.000. Maka implied value-nya tetap 2.750.000. Nah, di sini ada computation and allocation difference between implied and book value. Jadi teman-teman sudah tahu, seperti biasa juga kita akan taruh 2.750.000-nya ini ya, kemudian dikonversi untuk purchase price and implied value, kemudian untuk book value-nya tadi 2 juta, kita konversi juga sesuai dengan persentase, terdapatlah difference yaitu 750. 750 ini akan dikonversikan ke dalam aset-aset underlying aset tadi yang berbeda antara fair value-nya dengan book value. Ya, tadi yang ini ya, teman-teman. Tadi kita sudah hitung. Ini ya, tetap kita masukkan ke sini. Gitu. Setelah itu masih sisa 250. Nah, sisanya ini akan dimasukkan ke dalam goodwill sehingga balance-nya jadi 0. Oke, ya. Pada kasus ini tuh sama aja ya, equal. Jadi 2.750 dikurangi 2.500 hasilnya 250. Nah, kita untuk membuat untuk membuat eliminasi dari MCI-nya dan alokasi difference between implied value and book value-nya, nanti kita akan membuat jurnal eliminasi seperti ini, teman-teman. Seperti biasa, kita akan mengeliminasi retained earning sama difference between implied value dan memunculkan non-controlling interest in equity. Ya. Ini retained earning-nya 500.000, capital stock-nya 1.500.000, kemudian difference between implied and book value-nya 750, investment in S company yang 2.200.000, kemudian non-controlling interest in equity 550.000. Oke, tadi 550.000 ya, kita sudah buat CAD-nya kan? Sorry. Tadi CAD-nya di sini. Nah, ini ya. Ini kan laporan CAD-nya, ini di sini ada non-controlling-nya 550 ya, teman-teman. Kan di sini jurnalnya 550. Nah, melihat ke computation and allocation schedule, jadi work paper entry untuk mengalokasikan difference between implied and book value-nya sebagai berikut nih, teman-teman. Aset-asetnya tadi, yang tadi kita alokasikan, ada inventory, equipment, land, itu kita masukkan ke debit, kemudian kita kreditkan difference between implied and book value sebesar 750.
Oke, setelah itu ya. Nah, untuk gini, sebagai ilustrasi ya, misalkan seorang investor itu mengakuisisi 80% dari perusahaan lain sehingga seharga $70 per lembar saham dan sisa saham secara aktif diperdagangkan. Jadi gini, kan investor mengakuisisi 80% dari saham dari perusahaan. Nah, harganya itu $70 per lembar saham. Kita akuisisinya 80%. Dan 80% itu harganya 70 lembar, $70 per lembar. Oke. Terus berarti kan yang 20%-nya itu harganya berapa? Ternyata yang 20%-nya itu sisa sahamnya kan. Nah, secara aktif diperdagangkan pada harga $65 per lembar saham. Gitu. Nah, ini menyiratkan ya, teman-teman, menyiratkan premi kontrol sebesar $5 per saham dan akan tepat untuk menilai saham non pengendali itu sebenarnya $65 per saham daripada $70 per saham. Jadi nanti kita akan menghitungnya itu sebenarnya kita sebagai pengendali itu harganya tetap $70 per lembar, sedangkan yang non-controlling itu $65 per lembar. Namun, nah, di seluruh buku teks yang kita pelajari ini, kita akan menganggap nilai saham pengendali dan non-pengendali itu sama, kecuali misalnya dinyatakan lain secara eksplisit. Ini untuk mempermudah kita, teman-teman, ini untuk mempermudah kita dalam pembelajaran. Jadi, di dalam pembelajaran ini, kita anggap saja nilai saham non-pengendali itu, harga belinya itu akan sama dengan nilai yang dibeli sama pengendali. Oke. Nah, kecuali dinyatakan secara langsung itu secara eksplisit. Maka dengan demikian nilai wajar kepentingan non pengendali dapat disimpulkan dari nilai yang tersirat dari harga perolehan atau dari nilai implied value dari harga perolehannya. Itu ya. Gitu, teman-teman. Nah, ini adalah kasus kedua. Kita review dulu ya sebentar. Nah, kasus pertama ini ya, kasus pertama implied value in excess fair value of identifiable net asset and subsidiaries. Oke, ini. Jadi ini mengilustrasikan seperti ini dan dibeli adjustment aset dan liabilities dibeli sepenuhnya. Oke, setelah dibeli sepenuhnya, ini kan dibeli sepenuhnya. Ya, kemudian di aset dan liabilities-nya itu kurang dari seluruh kepemilikan. Nah, tuh. Nah, kemudian di sini adalah acquisition cost. Itu untuk kasus yang pertama. Tadi kasus yang pertama itu, kalau kasus yang pertama tadi acquisition cost-nya itu ada kelebihan, teman-teman. Ada kelebihan, ada in excess-nya. Ya, ini jangan kelewat. Jadi, implied value-nya itu lebih dari fair value dan identifiable net asset and subsidiaries. Jadi implied value-nya itu lebih besar daripada fair value. Nah, ada dua kondisi ketika dia mengakuisisi seluruhnya dan ketika dia mengakuisisi kurang dari seluruhnya. Itu yang tadi kita bahas. Sekarang yang mau kita bahas adalah kasus yang kedua, ketika nilai implied value-nya itu atau nilai akuisisinya itu kurang dari nilai fair value. Ya, kurang dari nilai fair value. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan less than whole owned subsidiaries. Jadi kepemilikannya itu kurang dari seluruhnya.
Jadi bisa kita asumsikan bahwa P Company itu mengakuisisi 80% saham dari S Company. Harganya 1.900.000. Nah, maka implied value-nya adalah 1.900.000 dibagi dengan 80%. Maka secara keseluruhan itu implied value-nya hanya 2.375.000. Oke. Difference between implied and book value-nya 375 karena 2.375 dikurangi sama 2 juta. 2 juta ini adalah nilai buku ya teman-teman. Nilai buku dari si perusahaan S. Sedangkan kasus yang kita pelajari adalah yang sedang mau kita bahas adalah less than fair value. Jadi kurang dari fair value. Jadi implied value yang kita punya itu kurang dari fair value tapi lebih dari book value. Bagaimanapun juga, fair value dari aset yang teridentifikasi itu kan 2.500.000 ya. Ini loh teman-teman, aset yang teridentifikasi itu tadi kan ada 2.500.000 karena ada perbedaan 500.000 di sini. Iya, fair value-nya 2.500.000 ya. Sedangkan book value-nya 2 juta. Sedangkan implied value-nya 2.300.000 berapa tadi? 2.375.000. Oke. Ya, jadinya excess the implied value-nya adalah 2.375 dikurangi sama 2.500.000, hasilnya kan negatif 125 ya. Maka computation and allocation schedule itu dimulai seperti semula, tapi akan ada negatif balance yang tercatat. Oke. Seperti ini ya, teman-teman, akan ada negatif balance yang tercatat. Lihat di sini. Difference-nya between implied and book value adalah 375 minus adjustment to net asset 500.000. Jadi kurang 125. Kita lihat di sini, purchase price and implied value untuk keseluruhan adalah 2.375. Kalau kita konversikan masing-masing 1.900.000 sama ini 475. Nah, 1.900.000 ini kan harga belinya si perusahaan parents-nya tadi ya. Kemudian dikurangi sama nilai buku dari ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Itu berapa? Tadi 2 juta kan nilai bukunya. Di sini tulis 2 juta. Dan dikonversi sesuai dengan ini. Sesuai dengan presentase atau pemilikan. Oke, berarti ada kelebihan karena memang implied value-nya lebih kecil daripada implied value-nya lebih besar daripada book value. Jadi ada kelebihan, ada difference between implied and book value sebesar 375. Namun, kita kan harus adjust to fair value dari aset yang underlying asetnya si perusahaan S ya kan. Di sini tetap kita adjust seperti biasa 50, 300 sama 150. Namun memang kurang 125. Jadi balance-nya excess of fair value over implied value itu ada 125. Maka ada untung dari ada untungnya pay gains-nya itu 100.000. Oke. Kemudian increase non-controlling interest to fair value asset ada 25. Maka total allocable gain itu ada 125. Dan balance-nya 0. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini adalah work paper untuk mengeliminasi akun investasi dan untuk mengalokasikan difference between implied and book value seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah jurnal eliminasinya, summarize journal elimination. Sama seperti sebelumnya, memang kita harus mengeliminasi dari ekuitas sama difference between implied value and book value-nya. Maka kita tulis nih return earning-nya tadi 500.000.
capital stock-nya ada 1.500.000. Kemudian difference between implied and book value-nya ada 375. Kemudian dikreditkan ke investment in S company 1.900.000 dan non-controlling interest in equity ada 475. Oke, setelah itu ada inventory, equipment, and land. Ini adalah untuk mengakui tadi perbedaan atau alokasi yang telah kita alokasikan ke underlying asset. Ya, untuk adjustment itu sama jumlahnya, namun bedanya adalah kita akan mengkreditkan gain on acquisition, tadi kan karena kurang, gain of acquisition-nya ada 100.000. Di sini ya teman-teman, karena kita udah 125 ini dikonversi 80% jadi 100.000. Dan untuk yang gainnya punyanya non-controlling interest and equity-nya 25. Sehingga difference between implied and book value-nya jadi 375. Gitu. Nah, ini implied value kurang dari book value dan kurang dari fair value. Jadi ada ya kemungkinan bahwa nilai yang terkandung dalam biaya akuisisi entitas induk itu lebih kecil daripada nilai buku serta nilai wajar aset bersih entitas anak. Nah, dalam hal ini perbedaan antara implied value dan book value awalnya akan dikreditkan dalam kertas kerja penghapusan investasi. Nah, jadi asumsikan bahwa P Company ini mengakuisisi 80% saham dari S Company, harganya 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini kan pasti lebih kecil daripada tadi ya. Coba 1.500.000 dibagi sama 80%. Itu ya, 1.500.000 dibagi dengan 80%. Di sini lihat CAD-nya adalah 1.875. Dan untuk non-controlling-nya 375. Ya kan? Nah, sedangkan book value-nya adalah 2 juta. Nah, book value of equity-nya 2 juta. Jadi, ini dikonversi sekian. Maka difference between implied and book value-nya jadi negatif. Negatif 125. Kemudian kita adjust ke fair value. Fair value yang untuk underlying asetnya, inventory, equipment, sama land. Ini maka balance-nya untuk excess of fair value over implied value gain on acquisition ini ada 625. Oke, dikonversikan. Kemudian gain on acquisition hasilnya adalah 500. Kemudian increase non-controlling interest to fair value ada 125. Ya, 625 dikonversikan. Maka total allocated bergain ada 625. Gitu. Selanjutnya, ini adalah jurnal eliminasinya. Maka kita akan membuat jurnal eliminasi sebagai berikut, teman-teman. Untuk mengakui ekuitas, kita debitkan capital stock sama return earning-nya, totalnya 1.500.000 sama 500. Kemudian, untuk mengeliminasi difference between implied and book value, kita kreditkan sebesar 125. Kemudian investment in S company-nya adalah 1.500.000 dan non-controlling interest in equity-nya ada 375. Kemudian kita akan mengeliminasi underlying asetnya, yaitu inventory, equipment, dan land. Dan di sini karena itu kurang, jadi di bawah nilai buku dan nilai fair value, maka difference between implied and book value-nya kita debitkan beserta dengan aset-asetnya. Jadi ya, kemudian kita akan mengkreditkan gain on acquisition income statement account 500.000 untuk kita dan non-controlling interest in equity itu 125. Oke, selanjutnya adalah efek dari alokasi efek dari alokasi and depresiasi dari difference between implied value and book value pada net income, konsolidasi net income gitu. Jadi ini di sini
penyusutan itu, bentar ya teman-teman, penyusutan dan amortisasi dalam laporan laba rugi konsolidasi itu harus didasarkan pada nilai yang dialokasikan ke aset yang dapat disusutkan dan diamortisasi dalam neraca konsolidasi. Nah, ketika bagian dari perbedaan antara implied value dan book value dialokasikan ke aset tersebut, pendapatan yang dicatat ini harus disesuaikan dalam disesuaikan dalam menentukan laba bersih konsolidasi pada periode saat ini dan pada periode masa depan. Penyusunan ini atau penyesuaian ini diperlukan untuk mencerminkan perbedaan antara jumlah amortisasi dan atau penyusutan yang dicatat oleh entitas anak dan jumlah yang sesuai berdasarkan nilai yang tercatat untuk dikonsolidasi. Seperti itu. Nilai yang tercatat di dalam konsolidasi. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa P Company itu mengakuisisi 80% saham dari S Company nilainya 2.200.000. Yang mana pada saat itu net asetnya harganya 2 juta. Kemudian implied value-nya adalah 2.200.000 dibagi dengan 80%. Jadi 2.750.000. Nah, difference between implied and book values-nya adalah 750. Maka akan dialokasikan seperti berikut gini, teman-teman. Inventory, equipment, land, goodwill, kan? Terus difference between implied and book value, ya, seperti ini. Gitu. Kemudian di sini ada comparison of consolidated and recorded carrying value and net asset. Di sini ada perbedaannya ya teman-teman. Carrying value in S Company's book itu kan inventory 300.000, equipment 300.000, land 250. Kemudian goodwill-nya belum ya. Nah, kemudian ada kolom allocation of difference between implied and book value. Kemudian ada nih allocation-nya ditambah. Nah, setelah kita melakukan konsolidasi, maka nilai bawaannya adalah bertambah, teman-teman. Seperti ini. Inventory 300.000 ditambah sama 50.000. Karena tadi kan ada perbedaan 50.000. Ya, perbedaannya itu menaikkan nilai karena nilainya harganya ternyata lebih mahal. Karena tadi di kolom perbedaan antara fair value dengan book value itu ada selisihnya. Berarti kan di inventory itu dia understated atau dia dicatatnya itu kurang dari nilai fair value gitu. Atau understatement ya, Jadi intinya dia itu menulis atau mencatatnya itu kurang dari nilai wajarnya. Karena memang kan nilai buku kan dia belinya kapan, terus kan sampai sekarang ternyata inventory-nya itu nilainya sudah bertambah gitu. Atau equipment-nya nilainya sudah bertambah. Land-nya juga nilainya sudah bertambah. Seperti itu. Makanya consolidated carrying value-nya akan bertambah. Gitu 300 tambah 300, 600, kemudian lainnya 250, tambah 150 jadi 400. Oke. Nah, goodwill-nya karena tadi ada eksesnya sebesar 250, maka dimasukin ke dalam goodwill ya kan? Nah, maka kita akan tambah akun goodwill. Bertambah jadi 250 yang tadinya 0. Oke, sehingga ada aset and liabilities-nya tetap 150, 1.150. Kita kan bawa 1.150 ini, oke. Sehingga net asetnya berubah menjadi 2.750. Consolidated carrying value-nya maka untuk net asetnya jadi 2.750. Seperti itu. Kemudian ini ada adjustment in determining of consolidated net income resulting from allocation, amortization, and depreciation of difference between implied and book value. Di sini ada kolom-kolom equipment kolom-kolom aset, underlying aset, kemudian ada difference between implied and book value. Tadi kita catat ya difference between implied and book value-nya ada 50, 300, 150, dan 250. Jadi 750. Nah, annual adjustment in determining consolidated net income. Jadi untuk tahun 2013 sampai dengan tahun selanjutnya, ya teman-teman ya, karena kan ini
tadi ada equipment yang disusutkan 10 tahun ya teman-teman. Nah untuk tahun 2013 untuk inventory-nya ini tidak ada penyusutan ya kan. Jadi tahun 2014-nya tidak ada penyesuaian lagi di inventory. Nah untuk equipment itu ada penyesuaian lagi di tahun 2014 dikarenakan ada penyusutan selama 10 tahun tadi. Gitu. Untuk land juga tidak ada. Untuk land hanya pada tanggal akuisisi saja. Untuk goodwill juga hanya pada tanggal akuisisi saja. Gitu. Jadi pada tahun 2013 yang masih disusutkan atau masih di-adjust itu hanya inventory sama equipment. Nah, untuk tahun 2014 dan seterusnya sampai 10 tahun, tahun 2022 itu yang di-adjust adalah equipment-nya. Gitu, teman-teman. Nah, dan tahun 2023 dan sampai 2033 ini memang ya dia tidak ada ya, equipment-nya juga sudah habis di depresiasi. Gitu teman-teman. Sekian pertemuan ke-6 kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.